10 tips agar rumah aman ditinggal mudik lebaran. Ibu wajib tahu sebelum lanjut. Klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Gimana Bu? Persiapan mudiknya udah beres belum? Udah dapet tiket kereta? Atau udah nyiapin mobil buat perjalanan jauh? Pasti rasanya campur aduk ya Bu, seneng banget mau ketemu keluarga di kampung halaman. Tapi di sisi lain ada perasaan was-was yang nempel terus di pikiran. Apalagi kalau bukan soal keamanan rumah tercinta yang bakal kita tinggalin kosong melompong. Fenomena rumah kosong saat lebaran ini emang jadi perhatian serius tiap tahunnya Bu. Soalnya tingkat kejahatan atau potensi bahaya lain kayak kebakaran cenderung meningkat drastis waktu banyak orang pada mudik. Seperti data yang dirilis pihak kepolisian bahwa kasus pencurian rumah kosong meningkat setiap musim liburan. Gak heran kalau rasa cemas itu muncul karena kita nggak mau kejadian pahit menimpa rumah kita waktu kita lagi asyik kangen-kangenan sama sanak saudara. Nah, ibu nggak perlu bingung. Apalagi sampai pusing 7 keliling nggak bisa tidur mikirin nasib kulkas sama kompor di rumah. Karena di video kali ini kita bakal bahas tuntas 10 tips ampuh agar rumah ibu tetap aman sentosa selama ditinggal mudik lebaran. Jadi ibu bisa mudik dengan hati tenang, dompet aman, dan yang paling penting perut kenyang karena nggak kepikiran rumah mulu. Tips pertama yang super duper penting dan wajib ibu lakuin sebelum injak pedal gas atau naik kereta adalah kunci rapat semua pintu dan jendela. Nggak cuma yang depan doang ya Bu, tapi juga pintu belakang, jendela samping, jendela atas, pokoknya semua celah yang ada. Jangan lupa juga buat masang kunci ganda, gembok ekstra, atau bahkan grendel tambahan, biar maling makin pusing gak bisa bobol rumah ibu. Logikanya kalau kita kasih pengamanan double, maling pasti mikir 2 kali buat masuk, karena butuh waktu lama buat ngebuka kuncinya. Dia kan maunya cepet, bukan mau ujian nasional yang pakai waktu lama. Jadi dengan ngunci semua pintu rapat-rapat, dan dikasih pengamanan ekstra, ibu udah 1 langkah lebih maju buat ngejaga rumah tetap aman. Tips kedua nih Bu, seringkali maling tuh pinter loh. Dia nggak cuma lihat pintu rumah ibu kebuka atau enggak, tapi dia juga merhatiin kebiasaan ibu. Salah satu tanda kalau rumah lagi kosong itu adalah lampunya mati, terus dari pagi sampai malam, atau malah nyala terus seharian. Nah, buat ngakalin maling yang pinter ini, ibu bisa pasang lampu otomatis yang pakai sensor cahaya. Jadi kalau udah gelap dia nyala sendiri, kalau udah terang dia mati sendiri, jadinya rumah ibu kelihatan kayak ada penghuninya. Tips ini juga logis banget, karena pencuri kan takut ketahuan. Jadi kalau rumah kelihatan terang, meskipun malam hari, dia bakal mikir kalau ada orang di dalam rumah. Apalagi kalau ibu taruh sandal atau sepatu di depan pintu, biar makin meyakinkan maling kalau ada yang lagi di dalam rumah. Tips ketiga yang gak kalah krusial adalah ibu wajib banget buat lapor ke Pak RT atau Pak RW sebelum berangkat mudik. Bilang aja Pak RT, saya mau mudik dulu ya, titip rumah ya Pak. Ini penting banget Bu, karena logikanya Pak RT itu kan yang punya wilayah. Dia pasti tahu siapa aja yang mudik dan siapa aja yang enggak. Jadi kalau ada aktivitas mencurigakan di rumah ibu, Pak RT atau tetangga sekitar pasti bakal langsung lapor. Selain lapor ke Pak RT, ibu juga bisa lapor ke tetangga sebelah rumah yang enggak mudik. Minta tolong ke dia buat sekali-kali nengokin rumah ibu. Atau minimal kabarin ibu kalau ada apa-apa. Jadinya ibu enggak sendirian ngejaga rumah. Tapi ada mata dan telinga lain yang bantuin. Tips yang nomor 4, urusan air dan gas itu jangan sampai kelewatan ya Bu. Bayangin aja, kalau pas lagi asyik makan ketupat di kampung, tiba-tiba kepikiran air keran di kamar mandi lupa dimatiin. Bisa berabe kan airnya meluber kemana-mana atau token listriknya cepet habis. Nah logisnya kalau kita matiin aliran air dan
cabut selang gas dari tabungnya, kita udah minimalisir resiko kebocoran air atau kebocoran gas yang bisa nyebabin kebakaran. Apalagi kalau kompor gas ibu jenisnya yang suka mendesis sendiri. Haduh, ngeri banget kan? Nggak lucu kalau kita pulang-pulang cuma dapat puing-puing rumah yang udah gosong. Jadi pastiin semuanya udah dalam keadaan mati total ya Bu. Jangan sampai ada yang kelupaan. Tips kelima, ini khusus buat ibu yang langganan koran atau majalah yang masih rajin diantar ke rumah tiap hari. Coba ibu batalin dulu langganannya sementara waktu selama ibu mudik. Logikanya kalau koran atau majalah numpuk di depan rumah, itu jadi sinyal kuat buat maling kalau rumah ibu lagi nggak berpenghuni. Masa iya ada orang tapi korannya nggak diambil berhari-hari? Kecuali kalau orangnya hobi ngoleksi koran bekas buat bungkus gorengan. Jadi dengan enggak ada tumpukan koran, rumah ibu kelihatan biasa aja. Enggak nampak kayak rumah kosong yang ditinggal berhari-hari. Tips keenam, ibu punya barang berharga kayak perhiasan, uang tunai, atau surat-surat penting. Jangan ditaruh di lemari pakaian ya Bu. Logisnya lemari pakaian itu jadi sasaran pertama maling. Karena gampang dibongkar. Coba cari tempat persembunyian yang gak disangka-sangka sama maling. Misalnya di dalam toples bumbu dapur, atau di bawah bantal yang jarang dipakai, atau kalau ibu punya brankas kecil, ibu bisa simpen barang berharga ibu di situ, asalkan brankasnya disembunyiin juga ya Bu. Jangan taruh di atas meja tamu, biar malingnya bingung mau nyari barang berharga ibu di mana. Intinya, jangan pernah remehin maling. Dia juga pintar mikir kok. Jadi kita harus lebih pintar dari dia. Tips ketujuh, ibu yang hobi pelihara binatang atau punya tanaman hias, jangan sampai mereka nelangsa sendirian di rumah selama ibu mudik. Bayangin aja kalau kucing atau anjing kesayangan ibu kelaparan atau kehausan. Logisnya hewan juga butuh makan dan minum kan? Jadi coba cari tempat penitipan hewan yang terpercaya atau minta tolong tetangga buat kasih makan hewan peliharaan ibu. Begitu juga sama tanaman hias ibu yang butuh siraman air tiap hari. Kalau enggak disiram bisa layu terus mati. Enggak mau kan kalau pulang-pulang taman ibu udah kayak gurun pasir, jadi pastiin urusan ini beres juga ya Bu. Tips ke-8, ibu yang punya kendaraan kayak motor atau sepeda, jangan ditaruh di luar rumah ya Bu. Logisnya kendaraan di luar rumah itu gampang banget dicuri, karena maling tinggal bawa kabur aja. Coba masukkan kendaraan ibu ke dalam rumah, atau ke garasi yang pintunya dikunci ganda. Kalau enggak muat ibu bisa gembok rodanya, biar maling enggak bisa bawa kabur. Intinya kurangi resiko kehilangan kendaraan ibu dengan cara menyimpannya di tempat yang aman dan terkunci rapat, jadi kendaraan ibu tetap utuh pas ibu pulang mudik nanti. Tips ke-9, ibu nggak boleh lupain teknologi canggih zaman sekarang. Kalau ibu punya budget lebih, ibu bisa pasang CCTV di rumah. Logisnya dengan adanya CCTV, ibu bisa pantau kondisi rumah dari kejauhan pakai handphone ibu. Ibu bisa lihat kalau ada orang asing yang masuk atau kalau ada kebakaran kecil di rumah ibu. Jadi, ibu bisa langsung ambil tindakan kayak lapor polisi atau panggil pemadam kebakaran. Selain itu, CCTV juga bisa jadi bukti kalau ada kejadian yang gak diinginkan di rumah ibu. Jadi teknologi ini gak cuma buat gaya-gayaan aja, tapi emang ada fungsinya buat keamanan rumah ibu. Tips yang nomor 10, tips terakhir yang gak kalah penting dari tips-tips sebelumnya adalah jangan pernah gembar-gembor di media sosial. Kalau ibu lagi mudik, hindari update status kayak lagi mudik nih. Rumah kosong selama 10 hari, logisnya kalau ibu kasih tahu di media sosial, ibu sama aja ngundang maling buat datang ke rumah ibu. Apalagi kalau akun media sosial ibu nggak dikunci, siapapun bisa lihat status ibu termasuk maling yang lagi nyari target rumah kosong. Jadi sabar dulu ya Bu, update statusnya pas udah sampai di kampung halaman aja. Biar rumah ibu
tetap aman sentosa, tanpa gangguan maling yang iseng nengokin rumah ibu. Nah Bu, itulah tadi 10 tips jitu agar rumah ibu tetap aman dan tenang selama ditinggal mudik lebaran, mulai dari kunci rapat pintu, pasang lampu otomatis, sampai jangan umbar di media sosial. Logis banget kan kalau kita lakuin tips-tips tadi, resiko rumah dibobol maling atau kena musibah jadi jauh lebih kecil. Jadi ibu bisa mudik dengan hati damai, kangen-kangenan sama keluarga di kampung halaman, tanpa kepikiran barang-barang berharga di rumah. Intinya persiapkan segala sesuatunya dengan matang, jangan sampai ada yang kelupaan, dan jangan lupa buat berdoa juga ya Bu, biar semuanya lancar dan selamat sampai tujuan. Mengingat kembali soal keamanan rumah ini, kadang emang bikin kita rada geli sendiri ya Bu. Kenapa coba kita harus sebegitunya mikirin rumah kosong sedangkan maling-maling di luar sana mungkin lagi asik ngopi sambil nyusun strategi, tapi ya sudahlah. Ini kan demi kenyamanan kita juga. Masa iya kita mau pulang mudik malah dapat hadiah kejutan rumah udah dibobol maling? Logikanya pengamanan ekstra itu perlu buat ketenangan pikiran kita. Jadi, jangan pernah remehin soal keamanan rumah ya Bu. Lakuin aja tips-tips di atas, insya Allah rumah ibu aman dari maling dan musibah lainnya. Oke Bu, selamat mudik dan selamat menikmati liburan lebaran ya. Jangan lupa bawain oleh-oleh buat tetangga yang gak mudik, biar mereka gak iri sama kita. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di cerita dan episode yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.